Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Bapak-bapak haji, Ibu-ibu hajah, serta Bapak Ibu yang kami hormati, kami muliakan. Jadi alhamdulillah kita sekarang kajian masuk ke materi 12 tentang wudhu syariat. Berarti kita masih belum masuk wudhu hakikat. Mungkin yang akan datang nih barangkali ya. Nah, jadi wudhu. Setelah itu nanti pembelajaran tentang sholat syariat dan hakikat. Jadi wudhu, untuk mencapai tingkat wudhu nanti kita akan membahas yang pertama adalah tentang hadas. Nah, hadas. Jadi hadas sesuatu yang harus kita bersihkan nanti. Hadas itu ada dua. Hadas ada dua. Yang pertama hadas kecil. Yang kedua adalah hadas besar. Atau hadas besar kemudian hadas kecil. Nah, kalau hadas kecil ini terdiri dari tiga. Yang menyebabkan hadas kecil ada tiga. Yang pertama adalah buang air besar, berak. Yang kedua buang air besar. Yang kedua buang air kecil. Nah, berarti kencing. Yang ketiga buang angin. Buang angin, kantut. Nah, jadi yang menyebabkan hadas kecil hanya ada tiga. Yang pertama buang air besar, air kecil, dan buang angin. Selain dari itu tidak ada. Misalnya keluar nanah dari telinga, itu bukan hadas kecil. Kemudian ingus keluar darah, itu bukan hadas kecil. Hadas kecil hanya dari dua kemaluan, dua lubang, kemaluan dan dubur. Nah, jadi agar hadas kecil ini menjadi dianggap suci setelah ada istinja, kan kalau hadas kecil kan nanti hadas besar kan dengan menggunakan istinja. Nah, kalau yang buang angin tidak perlu istinja, itu biarlah berlalu. Kecuali campur dengan yang besar, buang angin langsung ada keluar yang cair-cair, nah, itu baru ada istinja. Nah, jadi walaupun kita bersih dengan jalan istinja, belum bisa untuk melakukan ibadah, terutama ibadah sholat, kalau belum berwudu. Jadi untuk mensucikan hadas kecil adalah dengan jalan wudu setelah istinja. Nah, jadi dengan jalan wudu. Jadi hadas kecil ini, kalau seandainya kita setelah berwudu maka terkena najis, maka wudu dianggap tidak batal. Wudu tidak batal. Nah, karena lain deh, kalau yang membatalkan wudu kan berbeda. Nah, tapi kalau kita setelah berwudu lalu tidak kita cuci, ada najis di kaki, lalu kita bawa sholat, nah, wudu kan memang tidak batal. Lalu kita bawa sholat, maka sholat dianggap tidak sah. Kenapa? Karena sholat wajib dihindarkan hadas dan najis, terutama najis yang ada di badan, pakaian, dan tempat sholat. Nah, jadi harus dicuci. Misalnya kita habis wudu, lalu ditandang dengan tai asu. Nah, tai anjing memang dah melakat lalu.
Kita habis wudhu. Nah, apakah kita harus wudhu diulang? Tidak. Cukup kita bersihkan di mana yang kena tai anjing tadi. Nah, cuci dengan sebersih-bersihnya. Nah, kemudian kita langsung bisa sholat. Jadi tidak perlu berwudhu. Nah, kalau kantut wajib wudhu. Kalau berak wajib wudhu. Kalau kencing wajib wudhu. Kalau keluar nanah tidak wajib wudhu. Misalnya di telinga, di mani dan sebagainya. Nah, itu. Kemudian hadas besar. Yang menyebabkan hadas besar, nah, itu adalah intinya keluar mani. Keluar opum, keluar mani. Atau yang terdiri dari dua saluran. Kalau terdiri dari satu saluran, misalnya disebabkan karena haid kalau ibu-ibu. Kemudian nifas, kemudian wiladah. Nah, kalau haid adalah darah yang keluar dari rahim perempuan yang paling sedikit sehari semalam, yang biasanya 6 atau 7 hari. Selebihnya, misalnya sampai 15 hari, maka yang 15 hari bukan dianggap darah haid, tapi dianggap darah nifas, darah istihadah. Nah, istihadah, darah kotoran, darah penyakit. Kemudian nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Nah, paling sedikit sehari semalam. Kemudian normalnya itu biasa 40 hari, lebih dari 40 hari sampai 60 hari misal, maka dianggap darah istihadah. Kalau wiladah, darah yang bersamaan keluar waktu melahirkan bayi. Nah, darah yang bersamaan. Jadi untuk mensucikan hadas yang besar itu adalah dengan jalan mandi wajib, mandi junub, mandi haid dan seterusnya. Nah, jadi di situ. Jadi apabila kita udah membersihkan hadas, maka kita harus yang satu lagi kita bersihkan, yaitu najis. Nah, najis itu mesti harus jauh daripada badan, pakaian maupun tempat. Najis itu nanti ada 4 najis. Yang pertama adalah najis kecil, najis ringan yang biasa disebut dengan najis mukhaffafah. Najis ringan. Kemudian najis sedang, mutawasitoh. Sedang. Kemudian najis berat, mughallazah. Berat. Kemudian najis yang dimaafkan, najis afu. Afu atau najis afu, najis yang dimaafkan. Walaupun kita terkena najis tapi dimaafkan. Nah, jadi najis ringan cuma 1. Air kencing bayi yang belum makan apa-apa kecuali air susu ibu. Itu najis mukhaffafah. Jadi kalau dia dah makan cilok misalnya, dah makan apa ya, dodol peranggi, nah macam-macam lah, maka itu dia pindah najis yang ringan pindah ke najis yang sedang. Kalau perempuan tidak ada ringannya, semua sedang yang perempuan walaupun dia bayi.
Nah, bagaimana cara mensucikan najis yang ringan? Sangat mudah. Nabi pernah menggendong bayi yang masih kecil, belum makan apa-apa, melainkan hanya air susu ibu. Kemudian setelah Nabi menggendong, langsung Nabi dikencingi oleh si bayi. Lalu kata Nabi, tolong ambilkan secentong air. Lalu diambilkanlah. Kemudian Nabi masukkan tangannya ke dalam centong yang berisi air. Kemudian dipercikkan. Maka udah dianggap bersih. Padahal kan belum ya. Malah makin basah. Kemudian baunya pun masih. Nah, tapi karena ringan, dimaafkan. Jadi cara membersihkannya. Tapi alangkah bagusnya kalau dicuci makin bagus. Kemudian najis mughalazo. Nah, nanti kita yang tengah-tengah. Najis mughalazo. Najis berat. Najis berat ini hanya satu, yaitu air liur, anjing atau babi. Kalau babi itu adalah kias. Kias dari anjing. Nah, sebenarnya dalam Quran, dalam hadis tidak ada yang menyatakan bahwa babi itu seperti air liur babi, enggak. Jadi karena ulama memperhatikan, nampaknya babi itu nampak lebih kotor daripada anjing. Jadi disamakan. Ia disebut dengan kias, penyamarataan. Nah, kemudian dari air liur, maka ulama merembet kepada daging, malah bulu, kecuali kotoran. Nah, jadi kalau kita disentuh oleh anjing, dia baik basah ataupun tidak, maka kita dianggap terkena najis yang berat. Nah, najis yang berat. Ada juga tapi ulama yang tidak menajiskan anjing. Ada juga. Nah, tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, maka najisnya adalah najis berat. Bagaimana cara mensucikan? Cara mensucikan najis yang berat itu adalah dengan 7 kali air. Yang pertama atau yang terakhir dicampur dengan tanah. Misalnya kita dijilat oleh anjing. Kita sedang berjalan santai. Nah, langsung dilompati anjing, dijilatnya situ. Trek, udah jing kau tuh gitu kan. Cari sosok lalu apinya sengaja nya. Kak yo caca dia kan. Nah, sana dipukul dan enggak boleh dipukul. Kecuali denaan lah. Nah, lalu kita cuci aja, enggak susah ya deh dengan anjing. Mencarat nak pegangnya pegang ya, enggak apa-apa. Nah, tapi kalau cucikan lagi, yo yang susah tuh pegang lah dicuci, bawa sholat. Nah, dan sah sholat. Dan sah. Iya yang susahan. Nah, jadi cucikan. Misalnya centong lah, centong yang sedang besarnya. Kemudian diisi air kira-kira setengah. Kemudian diambil tanah. Tanah bebas, tanah kuning, tanah apa aja boleh, asal suci. Nah, beri masukkan kira-kira 3 lah. Masukkan, kemudian digodak. Setelah itu langsung dijuruskan. Nah, yang mandi yang kotor. Dah, setelah itu dibilas dengan air. Dah, sudah. Nak disabun-sabun, nak enggak pun boleh. Nah, kalau untuk mewangikan bisa beri sabun. Nah, jadi enggak terlalu sulit lah. Kalau tempat misalnya kan, boleh. Nah, lalu pertanyaan, najis mutawasitoh, najis yang sedang, terdiri dari apa-apa aja? Nah, kesimpulannya, najis mutawasitoh, najis yang sedang adalah selain dari najis yang ringan dan najis yang berat. Sisanya najis yang sedang. Jadi tidak perlu kita hafalkan najis yang sedang. Cukup yang kita hafalkan najis ringan dan najis sedang. Jadi najis yang sedang, najis ringan dan najis berat. Nah, jadi yang sedang tidak perlu dihafalkan. Asal kotoran dia masuk ke najis yang sedang. Nanah, darah, arak, tuak, whisky dan sebagainya ya. Dia adalah najis sedang. Misalnya Bagas kawan minum arak atau ciu.
Cium. Ya dulu sih karapnya ciumnya, cium dari jauh nak anggap. Kan kawan minum gitu kan. Nah, kita tidak ajak minum es. Nah, jadi dimasukkan ke anak kan. Nah, kotor kan? Nah, kotor ya, dah bau bukan hanya bau. Jadi membersihkannya tidak perlu pakai tanah. Karena najis yang sedang itu cukup dicuci, dibersihkan, hilang bau, rasa dan hilang bau, rasa dan warni. Nah, jadi itu cukup anggan dia dicuci dengan sabun dah. Kita cium, tidak diagik-agik, maka ia termasuk udah bersih. Nah, jadi makan arak, apa dan sebagainya, tidak perlu Kalau kita kecuali kita makan babi, makan babi, maka situ adalah kena najis. Nah, maka yang situ aja. Kalau yang di situ kena situ, yang dah di dalam usah, tidak perlu dimakan tanah, jadi usah. Kalau malah lalu jadi makin sakit parut, nah, dimakan tanah, kan bagus makan gulai roti. Ya boleh juga ya, tapi sebenarnya tidak perlu. Karena Islam itu hanya membersihkan bagian luar, tidak bagian dalam. Kalau bagian dalam dibersihkan, kita tidak bersih-bersih. Contoh di situ ada apa di dalam teh? Kotoran. Tai masih muda. Dah keluar baru dia Tapi alhamdulillah yang di situ ndak bocor ndak bocor. Jadi bersih jadi cukup yang di luar, jadi ndak perlu di dalam. Jadi cukup dia Jadi kalau kita mencucikan arak ya cukup dengan dibersihkan, dicuci dengan air tanpa tanah. Tanpa tanah. Kemudian yang seterusnya ada najis yang dimaafkan. Najis yang dimaafkan ya adalah dia sebenarnya najis, kita terkena najis, tapi karena sulitnya untuk dihindarkan, sulitnya untuk diketahui, maka akhirnya kita kena najis dimaafkan oleh Allah. Nah, misalnya yang seperti apa? Misalnya duit lah Pak, jelas najis Pak duit ya. Jelas najisnya. Duit kan selambar itu pasti najis Pak, bisa dipastikan. Misalnya saya Bali cilok ke mas Jawa, tapi ya sebenarnya yang jual cilok pun tidak Jawa sebenarnya. Nah, jadi beli. Kemudian kalau dibalikan ke sayu, orang sayu ke saang cine langsung balikan ke daging babi. No, takaan dicancang beli 1/2 kilo, duit iya juga ya, cancang, masukkan dalam plastik kantong, timbang, nah sekian, dia berikan kantong plastiknya yang ada babi, yang iya kita berikan duit, nyet, yang dia sama dia ya, masukkan sih kan, nah ternyata isuknya duit iya dibalikannya, ke bakso, orang bakso. Bali semangkuk, ya disunsum dibawa orang tukang bakso dah megangnya juga. Nah sebenarnya najis, najis. Nah tapi karena sulit untuk dihindarkan, maka dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gaya juga yang debu-debu di jalan, nah tidak sebagainya. Ya kan banyak ya air kancing kucing lah, masuk. Kadang-kadang ditambahi air kancing manusia, kotoran dan sebagainya, kering karena tapi masih bekas-bekas anaknya, debu-debunya deh langsung bertiup kayak kita kan, angin kuat, aduh debunya gitu kan, debu, tapi andaan bau kan, karena kena panas sudah, andaan bau. Tapi sebenarnya itu adalah kotoran. Nah, kita buat sholat, Allahu Akbar, langsung. Apakah batal ataupun tidak sah? Sah,
dan tidak batal karena kita membawa najis dari debu ya tadi yang dimaafkan. Macam nak kita jalan kaki tanpa sandal kan, di Samin, di mana tempat-tempat yang ya biasa kadang-kadang tidak terhindar, ada dia kancing karing dan sebagainya. Najis hukmiyah namanya kan. Karena tidak tahu kita, maka ia adalah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kemudian yang itu sami hadas kecil. Sempurna istinja maka wudhunya sah, sahnya wudhu maka sholatnya menjadi sah. Jika istinja tidak sah dan bagus maka wudhunya tidak sah. Tidak sahnya wudhu maka sholatnya menjadi tidak sah. Jadi istinja itu memang penting karena sebenarnya kalau najis itu tidak berkaitan dengan wudhu. Tidak berkaitan dengan wudhu, pembersihan. Cuma berkaitan dengan sholat. Umpamilah ya. Kita berak, buang air besar, tapi ndaan pakai ndaan cuci sampai bersih. Masih ada kotoran melekat di luar. Kalau di dalam tidak masalah. Di luar, istinja kita ndaan bersih. Lalu sebenarnya istinja kita itu ndaan juga mempengaruhi wudhu sebenarnya. Tidak mempengaruhi wudhu. Macam nak kantut tidak mempengaruhi wudhu. Kalau dah kantut dah. Kalau udah buang air besar udah. Buang air kecil dicuci udah. Cuma sayang cuciannya tidak bersih. Tapi di sini nanti akan berpengaruh kepada sholat. Kenapa? Karena sholat itu harus menghindarkan najis, hadas baik di tubuh kita, di pakaian ataupun di tempat. Jadi yang membuat kita tidak sah ya nanti adalah sholat. Karena kita di pantat kita itu masih ada kotoran yang di luar. Jadi tidak bersih. Makanya mempengaruhi sholat. Sholat menjadi tidak sah. Nah, kan ada di antaranya orang yang tidak beristinja. Orang yang tidak beristinja ketika dia buang air. Nah, lalu Nabi kan berjalan ke suatu daerah, maka ternyata di sini dia melewati kuburan. Terperanjatlah kendaraan Nabi, maka Nabi tahu bahwa di situ adalah dua kuburan yang disiksa oleh Allah dalam mendapat siksa kubur. Yang satunya adalah pembawa fitnah, yang satunya tidak mensuci dari istinja, tidak beristinja. Jadi kancing tidak basuh. Jangankan dengan batu, tidak langsung tidak basuh. Ya, akhirnya dia mempengaruhi kepada sholat. Mempengaruhi ke sholatnya. Sholat akhirnya tidak diterima oleh Allah karena dia masih membawa najis. Jadi najis itu sangat penting. Jadi yang tadi buang air kan akhirnya jadi najis. Buang air besar ataupun air kecil membawa najis. Kalau ya buang angin sih tidak membawa najis kecil, tidak membawa najis, cuma membawa bau. Maklum dia ada melanggar tunggul tai angin dia melanggar tunggul terak kan, semakai keluaran kan. Okay. Nah, wudhu di situ ada 6 kan nih, ada 6 rukun wudhu. Jadi rukun wudhu ada 6. Yang pertama adalah niat.
Yang kedua muka. Yang ketiga adalah tangan. Yang keempat adalah kepala. Yang kelima adalah kaki. Yang keenam adalah tertib. Dalilnya di dalam Quran. Ya, jadi rukun itu adalah sesuatu yang harus dilakukan, wajib dilakukan. Kalau salah satunya dari rukun-rukun tersebut ada yang tertinggal, maka dianggap tidak sah atau batal. Nah, wajib diulang. Nah, pertama kita adalah niat. Nah, niat itu sebenarnya tidak masuk dalam firman Allah. Ya ayyuhalladzina amanu iza kumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum sampai seterusnya. Jadi tidak masuk. Jadi itu dimasukkan oleh ulama. Karena melihat hadis, banyaknya hadis tentang masalah-masalah, maka ternyata niat yang muncul yang pertama. Innamal a'malu bin niat. Maka ulama memasukkan niat yang pertama. Nah, kemudian yang kedua adalah mencuci muka. Mencuci muka. Jadi mencuci muka nanti ada batasan tumbuh rambut yang terakhir, kemudian mulai dari telinga di awal telinga, kemudian awal di situ, di bawah juga dan jadi masuk ke bawah. Jadi mungkin kita nak mencuci ya, mendapat di apa? Digoyang-goyang lah Pak di samping-samping. Jadi usah gaya, ya kacik ya. Situ daan. Gaya dah lakak deh. Ya lekan dah dia ya. Ya masih belum kena hitung. Oh yang dah besar yo yang kena hitung. Yang iya biarpun nari-nari, biarpun apa, jaga gaya nak pun takai. Tapi mungkin kita udah kena masuk proses. Nah, langsung jadi itu dimainkan juga. Dia nokkan kesiakan. Jadi akhirnya kena semuanya. Karena kalau ada yang tidak terkena, sengaja kita masih situ atau biasa yang situ yang karap ya, atau tumbit. Nah di situ yang sering. Makanya kita nak nyuci kan, pakai gayung trek. Nah digayakan supaya situ kena. Kita gaya itu biasanya itu ndaan kena yang di belakang. Nah mundaan kena. Maka ia sasaran api neraka. Ketika kita melewati jembatan Shirathul Mustaqim nanti, maka tumbit-tumbit kita merasa panas karena di bawahnya kan api. Nah, untung-untung tidak melabik ya. Melabik. Nah, sume-sume kan bukan situ. Tapi mun yang tidak melabik, tidak jatuh, maka di situ terasa. Pokoknya anggota wudhu yang tidak kena air, ia merasakan kepanasan gitu ya Pak. Waktu lewat jembatan Shirathul Mustaqim kan, ya jembatan Shirathul Mustaqim, jembatan yang lurus itu seperti kata orang rambut dibalah, bukan dibalah, yang dibalah, balah 7 gimana lah rambut dibalah 7. Mun rambut naik gargasi bisa lah, tabal, rambut naik gargasi. Nah ya, tapi rambut yang tipis sebelah 7 berarti kan sangat kecilnya, sangat halusnya, sangat tajam daripada pedang. Tapi bergantung pada amal Pak. Menggaya sih semeng babi kurang. Ada yang macam nak jalan si tapak, Pak. Ada yang si gaya, nang melihat dari jauh kan. Yang di jauh ya, yang di dasar yang di sie, apabila kita belabik Pak, bisa apabila terjatuh ketika ya 70 tahun baru nyampai. 70 tahun Pak sampai tidur ya. Baru ya, baru kena. Tapi hati tolen mana sampai tidur. Maka kita termasuk penghuni neraka nanti di sini. Jadi bagi orang yang yang kurban, maka kendaraannya adalah kambing.
Kuat kedek kambing bang ya. Nang jauh perjalanannya kuat. Kalau di Sinun, kalau situ sih, wah, 2-3 meter pun dah lah. Lalah dia bawa. Nah, jadi di sini ada yang sampai macam nak jalan besar, jadi bebas ya Pak. Ada yang sangat kecil sehingga dijatuh dan sebagainya. Nah, jadi di sini bagi orang yang tidak membasuh anggota wudhu yang wajib, maka dia nanti akan terasa panas. Jadi air wudhu itu ibaratnya sebagai pendingin api. Nah, pendingin api. Tidak percaya aku nih. Coba kan ya. Ada tinggal lihat sih ya. Tinggal lihat guys ya. Ya. Coba kan. Kalau mendarat apa ya. Inyan gasaangnya balik age. Nggak ada sampat kita nak balik Pak. Undun dah lakak kiamat. Nah. Jadi niat dan muka. Jadi kita pada saat mencuci muka, maka masuk niat Pak. Masuk niat. Itu dalam mazhab Syafi'i. Nah, sunat hukumnya dilisankan dulu. Nawaitul wudu'a li rabbil hadasil asghari fardhalillahi ta'ala. Itu dapat sunnah kita. Untuk memperkuat hati, mengingatkan hati yang lalai. Jadi setelah itu kita baru cuci. Nah, pada saat itulah kita yang pertama, yang kedua atau ketiga boleh dimasukkan niat. Nawaitul wudu'a, sengaja ya Allah aku wudu umpamanya untuk mengangkat hadas kecil. Nah, jadi pada waktu mencuci muka. Nah, batasannya kalau cuci tangan baru bismillahirrahmanirrahim. Kemudian berkumur, masukkan air ke lubang hidung dan sebagainya. Ya, belum. Tapi pada saat masuk niat, ada awal dari ibadah. Awal ibadah itu adalah mencuci muka. Nah, jadi baru masukkan niat ya. Nah, masukkan niat bahwa kita itu sedang melaksanakan niat, ibarat lapor kepada Allah. Nah, kata orang, tidak perlu pakai niat ya be. Allah kan maha tahu. Ya Allah tetap maha tahu. Jangankan kita pakai niat, kita tidak sholat pun Allah tahu. Kita tidak berwudu pun Allah tahu. Jadi Allah bukan masalah tahunya. Bukan masalah tahunya. Allah sebenarnya nguji kita. Kenapa kalau misalnya Allah tahu, kenapa kita sholat yang berulang-ulang baca Al-Fatihah? 4 rakaat 4 kali. Padahal kan Allah tahu. Kita dah hafal. Kan? Ngapa yang disuruh baca lagi? Tandaan kan mestinya rakaat pertama aja yang kita yang sisa angkala ya Allah tahu ya Allah tahu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim sampai seterusnya kan. Rakaat pertama. Masuk rakaat kedua. Allahu Akbar. Ya Allah, yang macam nak tadi ya aku. Nah, yang macam nak tadi lagi. Nah, kan tidak mungkin kayak gitu. Nah, Allah kan dah tahu. Kita dah tahu hafal dia kan. Macam nak kita dah hafal kau tidak jari. Nah, dia. Tapi Allah tidak. Kenapa? Menunjukkan Allah nak melihat keseriusan kita. Walaupun dah berulang-ulang, tetap harus dikerjakan yang seperti yang pertama. Allah nak melihat kita, kesungguhan kita. Nah, kesungguhan 1 rakaat tadi akan berubah dari yang kedua, ketiga dan keempat. Allah melihat iya deh. Ya, jadi bukan melihat Allah tahunya, Allah tahu dan perlu sholat kita dah bertanggung semeng aku dah tahu tuh kan. Nah, kesukaanlah hadirannya yang dah sholat Nah, jadi itu muka, kemudian tangan tuh dari ujung sampai ke siku. Mun dilebihkan adalah sunnah sampai ke siku. Makanya mendapat biasanya yang jarang yang kena situ biasa Pak, kan? Biasa situ. Jadi mendapat dibalas, dibalas Pak. Supaya yang ada yang daan kena Nah, dia juga cincin yang tariknya mendapat dilonggarkan ataupun dibuang. Nah, ya. Misalnya menak diletakkan tolen insya Allah biasa kekarapan lupa juga gitu ya. Nah, dilonggarkan aja lah. Nah, dilonggarkan deh. Jadi karena menituk ndak kena anggota wudu ndak kena lah. Cincin tuh ndak kita longgarkan ndak kena.
Nah, itulah kalau yang jadi sasaran hati. Jadi sasaran hati. Nah, ya. Kemudian yang ke kepala. Kepala itu menurut mazhab Syafi'i ya cukup kena rambut aja pun dah pakai. Nah, 3 helai pun boleh. Mun mazhab Hanafi seperempat mun dipotong weh. Mun halak 1, 2, ye si tampap. Ya. Nah, mun mazhab Syafi'i cukup dengan 2 jari 3 jari pun dah boleh. Mangkilah orang tua kan gaya kannya nangnya. Ya boleh. Tapi kalau mazhab Maliki dengan Hambali harus ke seluruh kepala. Nah, tapi mun mazhab Syafi'i tidak, sebagian kacik aja udah sah, tapi ada tapinya. Kalau keseluruhan, seluruhnya ya hukumnya sunnah. Nah, jadi ada wajib, ada sunnah. Mun sigaye cukup wajib mencukupi, tapi kalau sigaye kita dapat sunnahan. Nah, dapat sunnahnya. Nah, jadi kemudian kaki. Nah, kaki itu sampai bigi asam. Apa bigi asam ini? Nah, mata kaki. Mata kaki mendalam ilmu fikih bahasa angge. Tumbik deh pun dia digalarnya mata kaki juga. Jadi mendalam perbedaan fikih ya, suka macamnya. Macam-macam juga. Nah, itu dikatakannya mata kaki juga. Nah, tapi kebanyakan yang mayoritas yang menyebut mata kaki adalah itu menurut sama sih bigi asam. Bigi itulah yang tidak usah kena makan. Bigi asam tuh. Yang lain kena gulung sebenarnya. Asam mana ya. Nah, jadi itu kaki. Kemudian tertib. Nah, tertib itu maksudnya harus berurutan dari 1 sampai ke 6. Nah, maksudnya 1 sampai ke 5. Tidak boleh dibolak-balik. Nanti nomor 1, kemudian nomor 4, lanjutnya nomor 3, lanjutnya nomor 5, akhirnya nomor 2. Maka itu dianggap tidak sah. Nah, dianggap tidak sah. Tapi kalau yang kanan kere, berwudu kanan dulu, kemudian setelah ia baru kere, ya betul. Atau ada yang kere dulu, maka ia baru kanan. Nah, gimana ya? Kalau itu kan tidak diurutan, dah jelas. Nah, kalau itu cuma satu jadi dia tidak ambil berbeda. Maka hukumnya boleh Pak, boleh kere dulu. Kayak baru kanan. Hanya aja dia tidak mendapatkan sunnah mengkanankan terlebih dahulu. Nah, boleh, tapi dia tidak dapat sunnah nganan. Nah, sama juga dengan kita ya gitu ya. Apa namanya? Nah, gitu. Serate gitu. Nah, ya. Boleh, tapi dia tidak mendapat sunnah mengkanankan nganan dulu baru ke kere, karena dia bawaan serampak. Ya boleh cukup, tapi dia tidak mendapatkan sunnah mendahulukan yang kanan. Nah, ya sebenarnya dalam Islam tuh nyaman nih ya boleh tulen kopeng. Cuma nak ngambil yang mana? Yang ngambil gaji banyak ke gaji sedikit. Nah, mau yang dia kan ngambil sunat kan ngambil gaji ya. Gaji lembur. Nah, ya. Mendapat kita sena dah. Sesuaikan dengan aja supaya kita tetap mendapatkan nilai dari Allah. Nah, gaya juga tentang meniga kalikan. Sekali boleh kayak kita wudhu sekali, boleh, wajib sekali. Sekali tolen. Tuh. Misalnya tak itu sekali, telinga sekali, pakai kaki sekali. Boleh ke? Boleh. Nah, hanya aja dia tidak mendapatkan sunnah meniga kali karena jadi dia tidak dapat sunat.
dan dapat pahala sunat, dapat pahala wajib gak deh. Ya. Jadi tidak boleh, tidak perlu kita salahkan orang yang sekali-sekali. Memang sedikit air sekali di benang. Kongsi woi, bagi kau aja udah nak habis, kami adik kalau belum. Dia mun sikit ya memang dah ano kayak ontos nang we. Ambil sikit nang kere. Gaye nah. Ya no gaya juga nang kalau sikit air. Tapi kita alhamdulillah di daerah kita ya alhamdulillah banyak air. Nah di situ. Nah mungkin kita membicarakannya wudhu syariat itu sampai di situ. Yang akan datang masih ada lanjutan. Wudhu hakikat itu kan nanti berapa kali pertemuan ya, nanti. Mungkin yang sunah-sunahnya yang kita lanjutkan. Jadi kita cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.